Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Langkah-langkah berat namun terlatih bergerak dalam irama diam. Ratusan personel satuan khusus bersenjata lengkap menyusup ke dalam kawasan hutan yang selama ini disebut-sebut sebagai wilayah tak bertuan. Jalur masuk telah dipetakan sebelumnya oleh tim observasi. Hutan itu rapat, liar, dan sulit diakses kendaraan biasa. Namun tidak ada hambatan berarti bagi satuan yang sudah terbiasa menjalankan operasi di wilayah ekstrem. Selama beberapa bulan, lokasi ini telah dicurigai sebagai tempat aktivitas kelompok kriminal bersenjata. Mereka tidak meninggalkan jejak digital. Tidak terlihat dalam pengawasan publik, namun arus logistik tak resmi yang bergerak menuju ke sana, yang terlacak lewat mata-mata lokal dan teknologi pengawasan jarak jauh, telah mengungkapkan pola yang tidak bisa diabaikan. Sebuah rumah besar berdinding kayu tua berdiri di tengah hutan. Terlihat seperti bangunan biasa dari kejauhan, namun berbeda dari struktur yang lazim ditemukan di daerah terpencil. Atapnya diperkuat dengan lapisan logam ringan, sekelilingnya dibersihkan dari semak dalam radius cukup luas, dan terdapat antena tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan alat pengintai khusus. 1 minggu sebelum operasi besar dimulai, tim intelijen maju diam-diam dan menanam alat penyadap frekuensi radio. Tidak ada suara kasual, tidak ada obrolan ringan. Setiap percakapan yang berhasil direkam mengandung istilah militer, logistik senjata, serta instruksi penyebaran taktis. Semua itu mengonfirmasi kecurigaan awal. Rumah itu bukan tempat tinggal biasa, melainkan pusat komando yang beroperasi di luar hukum. 2 hari sebelum penyerbuan, cuaca berubah drastis. Hujan deras turun tanpa henti dan mengubah jalur tanah menjadi lumpur tebal. Namun perintah sudah turun. Operasi tidak akan ditunda. Kondisi seperti itu justru memberi keuntungan strategis. Pengawasan musuh terhadap pergerakan di hutan akan terganggu, dan suara langkah kaki bisa disamarkan oleh hujan. Pada saat yang ditentukan pasukan bergerak, mereka tidak turun dari helikopter, tidak membawa kendaraan berat. Semua peralatan dibawa secara manual, senapan serbu, kacamata malam, drone kecil, dan peralatan peledak kendali jarak jauh. Komunikasi dilakukan secara terbatas melalui isyarat tangan dan radio frekuensi pendek tanpa sambungan luar. Ketika radius 1 kilometer dari target tercapai, pasukan berhenti sejenak. Tim pemantau yang telah bersembunyi lebih dulu di titik tinggi memberikan laporan visual. Tidak ada penjaga di luar. Namun alat panas menunjukkan beberapa sumber panas di dalam bangunan utama dan 2 bangunan kecil di sampingnya. Perkiraan awal menunjukkan sedikitnya 15 individu di dalam area tersebut. Pasukan dibagi menjadi beberapa regu kecil. Setiap regu memiliki tanggung jawab masing-masing. Penyergapan langsung, penyekatan jalur kabur, penjinakan perangkat jebakan, serta identifikasi target utama. Tidak ada celah untuk kesalahan. Setiap detik yang digunakan untuk pergerakan dihitung dengan cermat. Dari semak-semak yang berjarak sekitar 100 meter dari bangunan, tim pengintai melihat satu individu keluar. Gerak-geriknya tidak seperti penjaga, melainkan seseorang yang hendak memeriksa sesuatu. Orang itu membawa ransel besar yang tampak berat dan penuh. Kamera resolusi tinggi yang dibawa pengintai memperbesar citra dan memperlihatkan benda logam mencuat dari dalam tas. Granat, senapan laras pendek, dan kabel. Seorang logistik atau teknisi. Regu penangkap diberi instruksi. Dengan langkah cepat, dan senyap, mereka mengepung dari 3 sisi. Sasaran berhasil dilumpuhkan tanpa suara, tanpa perlawanan. Penangkapan ini menjadi sinyal bahwa orang-orang di dalam tidak menyadari keberadaan pasukan. Selama 7 menit berikutnya, pasukan bergerak mendekati perimeter rumah. Tidak ada lampu. Hanya cahaya merah kecil dari dalam jendela kecil di samping bangunan utama. Itu berasal dari alat komunikasi. Diduga pusat kendali utama berada di ruangan itu. Saat tim utama mencapai jarak 20 meter dari bangunan, regu peledak mengidentifikasi adanya kabel-kabel kecil tertanam di tanah. Jebakan. Tapi jenis kabel itu tidak terhubung dengan bahan peledak besar. Diperkirakan hanya sistem peringatan dini, sinyal bahwa ada pergerakan asing. Untungnya, langkah pasukan tidak mengenai kabel tersebut.
Drone mini diluncurkan secara diam-diam melalui jalur udara rendah. Kamera menampilkan posisi orang-orang, poik, di dalam. Beberapa sedang tidur, beberapa lainnya sedang duduk menghadap layar dan peta besar yang menempel di dinding. Tidak ada yang menyangka rumah mereka telah dikepung dari segala arah. Tepat saat semua regu siap dan titik tembak dikonfirmasi, instruksi terakhir disampaikan melalui isyarat lampu kecil. Dalam hitungan detik, pintu didobrak, granat kejut dilemparkan, dan semua masuk secara simultan. Tidak ada tembakan balasan. Sebagian besar penghuni tidak sempat bereaksi. Beberapa mencoba kabur ke pintu belakang, namun sudah dihadang oleh regu sekat. Di antara individu yang berhasil diamankan adalah satu pria, dengan ciri-ciri sesuai dengan daftar target prioritas. Ia adalah salah satu pimpinan kelompok yang selama ini masuk dalam daftar buronan tingkat tinggi. Selama bertahun-tahun, ia menghindari penangkapan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kini, ia dibekuk tanpa sempat menyalakan senjatanya. Bangunan diperiksa secara menyeluruh. Ditemukan puluhan senapan otomatis, ratusan amunisi, bahan peledak rakitan, serta dokumen strategis yang mencatat rencana serangan ke berbagai wilayah. Peta yang digunakan penuh dengan penanda lokasi militer, pos aparat, dan area rawan konflik. Semua bukti diamankan, pasukan menetap di lokasi hingga fajar untuk memastikan tidak ada sisa-sisa perlawanan. Setelah area benar-benar dipastikan steril, garis polisi dipasang mengelilingi rumah. Sebuah operasi besar telah berhasil diselesaikan dengan presisi tinggi, namun ini baru permulaan. Setelah penggerebekan selesai, rumah yang awalnya tampak sepi dan terisolasi kini dipenuhi aktivitas. Garis polisi membentang di sekitar bangunan, sementara tim identifikasi dan penyelidikan bergerak cepat untuk mengambil barang bukti dan menganalisis setiap sudut ruangan. Sisa-sisa malam yang gelap dan dingin seakan menambah kesan mencekam pada operasi yang baru saja dilaksanakan. Pria yang berhasil diamankan, yang diketahui sebagai salah satu pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB, dibawa ke lokasi yang telah disiapkan untuk interogasi. Tim interogasi terdiri dari anggota Densus 88 yang berpengalaman dalam menangani teroris dan kelompok militan. Mereka tidak hanya dilatih dalam teknik-teknik interogasi fisik, tetapi juga dalam menganalisis pola pikir dan reaksi psikologis. Dari luar, bangunan rumah itu tampak sunyi. Namun di dalamnya, pekerjaan keras baru saja dimulai. Sebelum proses interogasi, pria tersebut, yang kini diketahui bernama Rizal, dijaga ketat oleh dua anggota tim yang sudah siap siaga. Semua gerak-geriknya dicatat, dan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya akan diperiksa lebih lanjut. Ruangan interogasi yang gelap hanya diterangi oleh lampu neon redup di sudut ruangan. Meja interogasi yang terbuat dari baja diletakkan di tengah, sementara kursi yang digunakan untuk menahan tersangka dirancang agar memudahkan pengawasan dari berbagai sudut. Rizal terlihat tak terlalu terkejut meskipun ia baru saja ditangkap dalam operasi besar. Namun ekspresi wajahnya menandakan adanya kecemasan yang mendalam. Ini bukan pertama kalinya ia tertangkap, tetapi kali ini keadaan sangat berbeda. Tim interogasi segera memulai prosedur standar, yakni dengan mengidentifikasi latar belakang Rizal. Ia adalah salah satu pemimpin inti dalam kelompok KKB yang sudah lama menjadi target operasi. Nama Rizal sudah banyak muncul dalam laporan intelijen sebagai salah satu figur yang berperan penting dalam mengkoordinasi berbagai aksi teror dan kekerasan di wilayah Papua. Informasi yang berhasil dihimpun selama bertahun-tahun menyebutkan bahwa ia adalah orang yang sangat berhati-hati, terorganisir, dan cenderung menggunakan jaringan bawah tanah untuk melakukan segala kegiatan ilegal. Namun kali ini berbeda. Penangkapannya terbilang cepat dan efektif. Tim intelijen yang telah mempelajari pola komunikasi dan pergerakan kelompok tersebut merasa yakin bahwa Rizal mungkin memiliki informasi penting mengenai jaringan yang lebih luas, bahkan yang belum terungkap sebelumnya. Pikirkanlah ini sebagai kesempatan terakhir untuk membantu diri Anda, kata kepala tim interogasi meskipun tanpa suara keras. Ia tahu bahwa pendekatan ini lebih efektif ketimbang menggunakan cara-cara fisik. Rizal, meski terpojok, masih cukup kuat untuk menahan diri dan tidak memberikan informasi apapun. Dalam situasi seperti ini, interrogator lebih mengandalkan taktik psikologis dan bukti-bukti yang ditemukan di rumah yang digeledah, senjata ilegal, amunisi, peta-peta, dokumen-dokumen tentang operasi militer,
Semua itu dibawa masuk ke ruangan interogasi. Setiap item ditempatkan di depan Rizal untuk menekan pikirannya. Melihat senjata dan barang-barang yang terkait langsung dengan kelompoknya, membuat Rizal tahu bahwa ia tak lagi berada di posisi yang kuat. Dia tahu bahwa hukuman atas tindakannya bisa jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Setelah beberapa jam, tim interogasi mulai menggunakan pendekatan yang lebih intensif. Mereka memberi waktu untuk Rizal berpikir dan merasakan tekanan yang perlahan meningkat. Mereka tahu bahwa otak yang lelah dan kelelahan fisik dapat menyebabkan seseorang lebih mudah untuk mengungkapkan informasi. Strategi ini digunakan untuk membangun ketegangan psikologis sambil menghindari pelanggaran prosedur yang dapat membahayakan hasil interogasi. Rizal tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia terus menatap kosong, seolah tidak peduli dengan semua yang terjadi di sekelilingnya. Namun, keheningan itu pecah saat salah satu anggota tim menyodorkan sebuah dokumen yang berisi informasi yang telah diperoleh selama penggerebekan. Itu adalah sebuah dokumen rencana serangan besar yang melibatkan berbagai kelompok KKB lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Melihat dokumen itu, Rizal akhirnya tidak dapat menahan diri. Ia mengalihkan pandangannya dari dokumen tersebut, dan untuk pertama kalinya bibirnya bergerak. Tidak ada kata-kata yang keluar, tetapi ekspresinya berubah. Tim interogasi segera menangkap momen ini, dan mereka tahu bahwa ia sedang berpikir. Keputusan sulit sedang terjadi dalam pikirannya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan tegang. Tanpa instruksi lebih lanjut, Rizal mengangkat kepala dan memulai pembicaraan dengan suara pelan. "Kalian tidak akan menangkap semua orang," kata Rizal, hampir berbisik. "Kami sudah lama terorganisir. Tidak peduli bagaimana kalian mencoba, kami akan selalu ada di sini." Namun tim interogasi sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tahu bahwa meskipun Rizal mulai berbicara, ia tidak akan mengungkapkan segalanya dengan mudah. Setiap jawaban yang diberikan oleh Rizal harus dianalisis lebih dalam. Pada akhirnya, keberhasilan tidak hanya tergantung pada apa yang dia ungkapkan, tetapi pada apa yang bisa mereka tarik dari antara kata-katanya. Rizal terus berbicara, perlahan membuka beberapa informasi penting terkait pergerakan kelompok KKB yang lebih besar, tetapi ia tidak memberikan petunjuk mengenai tempat persembunyian utama atau identitas tokoh-tokoh penting lainnya. Setiap informasi yang keluar diambil dan dicatat oleh tim intelijen yang segera memulai analisis dan perencanaan untuk langkah selanjutnya. Sementara itu, rumah yang sebelumnya dipasangi garis, polisi kini menjadi pusat perhatian berbagai pihak. Tim forensik mulai memindai setiap inci dari bangunan tersebut. Semua perangkat komunikasi yang ditemukan diperiksa satu persatu. Bahkan barang-barang pribadi yang terlihat sepele, seperti pakaian dan catatan kecil yang tersebar, dikumpulkan untuk dianalisis. Setiap informasi kecil dapat menjadi kunci yang membuka jaringan yang lebih besar. Namun, satu hal yang semakin jelas. Penangkapan Rizal hanyalah puncak dari gunung es yang lebih besar. Rumah yang mereka temukan adalah hanya salah satu dari banyak tempat yang digunakan oleh kelompok tersebut untuk menyembunyikan persenjataan ilegal dan merencanakan tindak kekerasan lebih lanjut. Interogasi terhadap Rizal berlanjut, namun tekanan semakin meningkat. Tim tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk menggali informasi lebih dalam sebelum pihak berwenang membuat keputusan besar mengenai masa depan Rizal. Hukuman mati adalah sesuatu yang sudah pasti menanti bagi orang-orang seperti Rizal. Tetapi, bagi tim intelijen, apa yang mereka gali dari interogasi ini jauh lebih penting daripada sekadar hukuman yang menanti sang teroris. Setelah interogasi yang panjang dan intensif, Rizal akhirnya dipindahkan dari lokasi interogasi menuju penahanan yang lebih aman. Meskipun ia memberikan beberapa informasi terkait pergerakan KKB, pihak berwenang tahu bahwa apa yang mereka temukan baru permulaan. Keterangan yang disampaikan Rizal tetap memiliki banyak celah dan ambigu, mengarah pada dugaan bahwa ia tidak sepenuhnya mengungkapkan seluruh jaringan dan kekuatan kelompoknya. Oleh karena itu, penyidikan lebih lanjut menjadi sangat krusial. Di luar sana, di luar tembok-tembok tempat penahanan, berita tentang penggerebekan dan penangkapan Rizal mulai menyebar dengan cepat. Berbagai saluran berita menyiarkan gambar rumah yang dipenuhi garis polisi dengan tim forensik yang sedang bekerja keras di sekitar bangunan tersebut. Rumah yang selama ini dianggap sebagai tempat persembunyian dan markas para anggota KKB kini menjadi simbol kemenangan sementara bagi aparat penegak hukum. Namun,
di balik euforia tersebut, muncul berbagai suara yang mengkritik cara-cara keras yang digunakan oleh aparat dalam menangani teroris dan kelompok separatis ini. Di tingkat pemerintah, diskusi tentang langkah berikutnya terhadap Rizal dan kelompok KKB terus bergulir. Banyak pihak yang menyerukan agar proses hukum yang adil tetap diutamakan, namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk menuntut hukuman yang lebih tegas. Penyidik merasa bahwa vonis mati terhadap Rizal adalah langkah yang tepat mengingat besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh kelompoknya yang sudah lama beroperasi dan menyebabkan kerugian besar di beberapa daerah. Namun, proses hukum tidak pernah sederhana. Para ahli hukum mulai mengemukakan pendapat bahwa meskipun Rizal jelas terlibat dalam tindakan terorisme, masih ada prosedur yang harus diikuti untuk memastikan hak-haknya sebagai terdakwa tidak terlanggar. Debat panjang pun terjadi di kalangan pejabat tinggi membicarakan apakah hukuman mati merupakan solusi terbaik untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang dari kelompok semacam ini, atau apakah pendekatan yang lebih rehabilitatif dapat menjadi pilihan jangka panjang yang lebih efektif. Pada hari yang telah ditentukan sidang dimulai, Rizal dihadirkan di pengadilan dengan wajah yang tampak datar dan tak menunjukkan banyak emosi. Ruangan pengadilan dipenuhi dengan ketegangan. Jurnalis dari berbagai media berkumpul, ingin melaporkan setiap detil dari sidang yang diperkirakan akan menarik perhatian publik. Masyarakat menunggu dengan antusias, memantau setiap perkembangan yang ada. Keluarga korban dari serangan-serangan yang dilakukan oleh kelompok Rizal juga hadir di pengadilan, menanti keputusan yang akan mengakhiri proses panjang ini. Rizal, yang sudah beberapa kali menghadapi proses hukum sebelumnya, tidak tampak gentar. Ia duduk dengan tenang di kursinya, meskipun ketegangan jelas terasa di ruangan itu. Keputusan yang akan diambil oleh hakim adalah keputusan yang akan menentukan nasibnya selamanya. Meskipun ada pihak yang berusaha menunjukkan bahwa ia berhak mendapat pembelaan hukum yang adil, banyak pihak yang merasa bahwa hukuman mati adalah satu-satunya cara untuk memberi efek jera kepada kelompok teroris seperti Rizal. Pada akhirnya, vonis hukuman mati dijatuhkan. Pengadilan memutuskan bahwa Rizal telah terbukti bersalah atas berbagai tindakan terorisme dan kejahatan terhadap negara. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa kelompok KKB yang dipimpinnya telah mengorbankan banyak nyawa dan merusak kedamaian di wilayah yang menjadi markas mereka. Beberapa hakim menyebutkan bahwa tindakan Rizal tidak hanya merusak secara fisik, tetapi juga moral dan sosial. Kehadiran kelompoknya telah menimbulkan ketakutan yang meluas, tidak hanya di wilayah yang mereka kuasai, tetapi juga di seluruh Indonesia. Setelah vonis dijatuhkan, suasana di ruang pengadilan menjadi sangat tegang. Beberapa keluarga korban menahan air mata, merasa bahwa ini adalah langkah yang mereka tunggu-tunggu, meskipun berat. Mereka tahu bahwa hukuman mati bukanlah solusi untuk mengembalikan nyawa orang-orang yang telah mereka cintai, tetapi mereka berharap ini akan menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas serupa. Di sisi lain, ada juga kelompok yang menyuarakan penolakan terhadap hukuman mati dengan alasan bahwa sikap kemanusiaan seharusnya tetap dijaga, bahkan terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan berat. Sementara itu, pihak berwenang tidak berhenti hanya pada vonis hukuman mati terhadap Rizal. Penggerebekan rumahnya menjadi titik awal dari operasi yang lebih besar. Tim intelijen yang telah bekerja selama berbulan-bulan di lapangan semakin intensif menggali informasi dari hasil interogasi Rizal. Setiap langkahnya dihitung dengan cermat, karena mereka tahu bahwa kelompok KKB yang dipimpinnya masih menyebar di berbagai daerah dengan kekuatan dan pengaruh yang cukup besar. Pihak berwenang juga mulai merancang operasi selanjutnya. Mereka tahu bahwa penangkapan Rizal adalah kemenangan besar, tetapi kemenangan itu hanya akan bertahan jika mereka bisa menghancurkan jaringan yang lebih besar. Rumah yang menjadi markas KKB itu hanya satu dari sekian banyak tempat yang diduga digunakan oleh kelompok tersebut untuk merencanakan serangan. Rangkaian informasi yang diperoleh dari Rizal mulai dianalisis dengan seksama, dan tim intelijen segera mulai merancang rencana besar untuk membongkar seluruh jaringan KKB yang ada. Namun, di balik persiapan ini, ketegangan di kalangan masyarakat terus meningkat. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang sering terkena dampak dari kelompok KKB merasa semakin khawatir dengan pergerakan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun Rizal sudah tertangkap, ancaman yang mereka hadapi belum berakhir.
Ketakutan akan serangan balasan dari kelompok KKB semakin terasa, dan warga di daerah rawan mulai merasakan kehadiran pasukan keamanan yang semakin banyak di sekitar mereka. Waktu itu, Operasi Densus 88 yang sudah terkenal dengan ketegasan dan ketelitian mereka dalam menangani kasus terorisme benar-benar diuji. Setelah vonis hukuman mati dijatuhkan kepada Rizal, yang dikenal sebagai salah satu pimpinan utama kelompok KKB, masyarakat Indonesia mulai merasakan dampak yang mendalam. Di satu sisi, ada rasa lega di kalangan sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa penangkapan ini merupakan kemenangan besar atas kelompok yang sudah terlalu lama meresahkan. Namun, di sisi lain, ketegangan masih menggantung di udara, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi sasaran utama kelompok KKB. Kabar tentang penangkapan Rizal dan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepadanya segera menyebar ke berbagai belahan dunia. Media internasional mulai melaporkan peristiwa ini dengan berbagai sudut pandang. Di negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, banyak yang mengamati dengan seksama bagaimana negara ini menangani ancaman terorisme domestik. Beberapa negara Eropa yang memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi kelompok ekstremis memberikan apresiasi terhadap langkah tegas yang diambil oleh Indonesia, sementara negara-negara dengan kebijakan hak asasi manusia yang lebih keras mulai mengkritik hukuman mati tersebut. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, yang selama ini memberikan dukungan terhadap Indonesia dalam memerangi terorisme, mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan dukungan mereka terhadap tindakan Indonesia, tetapi dengan peringatan untuk selalu menjaga proses hukum yang adil. Sementara itu, beberapa negara Eropa yang lebih menekankan pada pengurangan hukuman mati, menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan alternatif hukuman yang lebih ringan, seperti penjara seumur hidup, sebagai cara untuk menghindari kesan sebagai negara yang tidak menghormati hak asasi manusia. Di sisi lain, kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengutuk keras hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Rizal. Mereka berpendapat bahwa meskipun Rizal mungkin telah terlibat dalam kegiatan terorisme, proses peradilan seharusnya tidak berakhir pada hukuman mati yang bersifat permanen. Mereka juga menyoroti pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam menangani individu yang terlibat dalam kelompok teroris, alih-alih memberikan hukuman yang bersifat balas dendam. Pernyataan-pernyataan ini memicu perdebatan panjang di dalam negeri Indonesia, di mana sejumlah pihak merasa terpojok oleh opini internasional, namun juga merasa bahwa kebijakan ini perlu diteruskan untuk memberikan efek jera yang kuat terhadap kelompok teroris lainnya. Namun, meskipun terdapat kritik internasional, pemerintah Indonesia tetap pada pendiriannya. Mereka menganggap bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok KKB yang dipimpin Rizal terlalu besar untuk dianggap ringan. Beberapa pejabat tinggi pemerintah menyatakan bahwa pemberian hukuman mati kepada Rizal adalah simbol ketegasan negara dalam menghadapi terorisme, serta upaya untuk melindungi keamanan rakyat Indonesia dari ancaman yang lebih besar lagi. Pihak kepolisian dan Densus 88 yang sebelumnya terlibat dalam penggerebekan rumah Rizal segera mempersiapkan langkah-langkah lanjutan untuk membongkar jaringan KKB yang lebih luas. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari interogasi Rizal, tim intelijen mulai memetakan daerah-daerah yang diduga masih memiliki sel-sel kelompok KKB lainnya. Mereka menggunakan teknologi canggih untuk melacak pergerakan anggota-anggota kelompok tersebut sambil mengerahkan personel keamanan untuk meningkatkan pengawasan di titik-titik yang dianggap rawan. Khususnya di daerah Papua, yang menjadi basis utama KKB, situasi semakin memanas. Pasukan keamanan yang dikerahkan ke daerah tersebut semakin intensif melakukan patroli, sementara masyarakat di sana merasakan dampak langsung dari operasi yang semakin besar dan tegas. Kelompok KKB yang semula terorganisir dengan baik mulai terdesak, namun mereka tidak menyerah begitu saja. Para pemimpin kelompok KKB yang tersisa mulai mengambil langkah-langkah pengamanan yang lebih ketat, memindahkan markas-markas mereka, dan mengubah strategi mereka untuk menghindari penangkapan lebih lanjut. Para anggota KKB yang berhasil lolos dari penangkapan Rizal, serta beberapa kelompok kecil yang beroperasi di bawah radar, mulai merencanakan serangan balasan. Informasi yang diterima dari mata-mata yang berada di dalam kelompok tersebut menunjukkan adanya rencana untuk melancarkan serangan terorisme besar-besaran dengan sasaran aparat keamanan dan juga infrastruktur vital di daerah-daerah yang berada
di bawah pengawasan pemerintah. Meskipun situasi ini menegangkan, pihak berwenang tidak tinggal diam. Mereka merespons dengan meluncurkan serangkaian serangan udara dan operasi darat yang lebih besar untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan KKB yang masih bertahan. Pihak keamanan juga berkoordinasi dengan masyarakat setempat, berusaha mendapatkan dukungan mereka dalam mengidentifikasi pergerakan kelompok KKB yang masih bersembunyi di hutan-hutan Papua. Di tengah semua operasi militer dan ketegangan yang meningkat, dampak psikologis terhadap masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan KKB semakin terasa. Banyak keluarga yang terpaksa hidup dengan rasa ketakutan yang terus-menerus, merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Anak-anak yang seharusnya bisa bermain dan belajar dengan tenang harus bersembunyi dari bahaya yang datang tanpa pemberitahuan. Orang dewasa yang tinggal di daerah-daerah terpencil merasa cemas dengan keberadaan kelompok KKB yang selalu mengintai, tak tahu kapan mereka akan kembali muncul untuk menyerang. Di kota-kota besar, terutama di Jakarta dan Surabaya, publik merasa cemas dengan kemungkinan serangan balasan dari kelompok teroris yang terdesak. Meskipun situasi di ibu kota lebih terkendali, kekhawatiran tetap ada di kalangan masyarakat, terutama dengan adanya ancaman teror yang bisa datang kapan saja, seperti yang terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Peningkatan pengamanan di pusat-pusat perbelanjaan, fasilitas umum, dan gedung-gedung penting menjadi hal yang biasa. Pemerintah juga terus berusaha menenangkan masyarakat dengan memberikan jaminan keamanan, meskipun banyak yang merasa was-was. Selain itu, ekonomi Indonesia juga mulai merasakan dampak dari ketegangan yang terjadi. Bisnis-bisnis yang bergantung pada stabilitas wilayah, terutama yang beroperasi di luar kota besar, mulai menghadapi kesulitan. Para pengusaha di daerah-daerah rawan teror merasa khawatir dengan kondisi keamanan yang belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, wisatawan internasional yang sebelumnya tertarik mengunjungi daerah-daerah wisata alam Indonesia seperti Bali dan Papua menjadi enggan untuk datang. Mereka khawatir dengan situasi yang tidak stabil dan ketakutan akan ancaman teror pihak pemerintah dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat mulai merancang langkah-langkah jangka panjang untuk mengatasi dampak sosial ini. Program rehabilitasi bagi mantan anggota kelompok teroris, pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat yang terdampak, serta peningkatan infrastruktur keamanan menjadi prioritas utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan membawa Indonesia kembali ke jalur perdamaian. Namun, meskipun langkah-langkah ini diambil, rasa takut dan trauma yang ditinggalkan oleh kelompok KKB tidak bisa dihapus begitu saja. Proses pemulihan sosial dan psikologis akan memakan waktu yang lama dan memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat itu sendiri. Dengan vonis hukuman mati Rizal dan penangkapan yang telah dilaksanakan, Indonesia memasuki fase baru dalam perjuangan melawan terorisme. Meskipun kemenangan atas Rizal dan kelompok KKB-nya dirayakan, ancaman yang ada belum sepenuhnya teratasi. Pemerintah, dengan dukungan masyarakat dan komunitas internasional, harus terus bekerja keras untuk menghancurkan jaringan teroris yang lebih besar dan memulihkan rasa aman di seluruh negeri. Operasi lanjutan yang dijalankan oleh aparat keamanan akan terus berlanjut dengan harapan bahwa suatu hari nanti, kelompok KKB yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan akan berhasil dibongkar sepenuhnya. Namun, perjalanan menuju kedamaian yang sejati masih panjang, dan setiap langkah yang diambil akan memiliki dampak besar bagi masa depan Indonesia.